Halo semuanya, wah. Kali ini kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun ya. Kali ini kita general reading, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu. Jadi ambil yang positif aja ya. Energinya ini juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa energi kamu, bisa energi orang yang kamu fokuskan. Kalau mau pembacaan tarot pribadi, buat energi pribadi itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke, di video kali ini judulnya tema buat pilih kartu, pick a pile, pick a card. Judulnya yang ingin komunikasi dengan kamu ya. Kita bakalan clarify kira-kira siapa yang ingin berkomunikasi sama kamu. Aku udah siapin 3 pilihan kartu, 3 tumpukan kartu. Pilih sesuai kata hatimu, sesuai intuisimu. Tapi saran aku nonton setiap isi pile pilihan kartu karena energi kamu tuh bisa aja ngacak atau random, bahkan ada di kartu yang mungkin gak kamu pilih, kayak gitu ya. Oke, pilihan pertama. Oke, pilihan pertama sebelah mana ya? Sini lah ya. Ya, ini pilihan pertama. Terus pilihan kedua ini. Oke. Pilihan ketiga. Ini dia. Oke. Ya, silakan dipilih ya. Yang butuh waktu lama buat milih, silakan pause video ini. Jadi ini pilihan pertama. Oke, ini pilihan kedua. Dan ini pilihan ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang udah ready, yang udah siap, kita langsung aja ya. Aku simpan dulu ini. Oke. Wow. Ya. Oke. Ya. Kita mulai dari pile 1 pilihan pertama yang ada kartu ini ya. Tumpukan kartu yang ini. Oke? Ya, pile 1. Isinya wow. Jadi ini tuh ada kartu stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Wow. Oke, aku taruh sebelah sini. Kalau ada kartu new love, embrace an opportunity for love in your work prospect or for spiritual growth, freedom. Oke. Kemudian di sini ada kartu never ending story. The universe has my back. Oke. Jadi yang ingin komunikasi sama kamu ini gimana ya orangnya? Dia tuh sekarang energinya ya lumayan positif ya. Kenapa aku bilang lumayan positif? Soalnya dia itu positive thinking banget sekarang. Terus dia lebih kayak optimis sama hubungan kalian, koneksi kalian, kisah cinta kalian gitu. Dia sangat optimis ya. Tapi bisa juga dia optimis tentang apa ya, sebuah pelepasan. Bisa kayak ya kalau memang ini terlalu rumit ya, nggak usah terlalu dibawa pusing, nggak usah terlalu dibawa stres, depresi,
kita ikhlaskan aja semua sama semesta ya. Dan aku ngerasa dia tidak terlalu memaksakan diri kamu harus begini begitu, enggak. Jadi kalaupun misalnya kalian harus masing-masing dulu, kalian harus jalan sendiri-sendiri dulu, harus freedom dulu, harus bebas dulu, atau ya ada prioritas lain yang harus kalian lakukan, kamu atau dia gitu kan. Jadi dia ngasih ruang dan waktu untuk kalian jeda mungkin ya, atau memang dia lebih ngerasa memang kalian butuh istirahat gitu. Dan ini cerita kalian, kisah cinta kalian itu belum berakhir menurut dia ya. Jadi apapun itu bentuk hubungan kalian, mau jelas atau tidak jelas ya, aku ngerasa tetap aja dia merasa kamu sama dia belum selesai ya. Dia benar-benar ngerasa banget kamu sama dia belum selesai, kita belum benar-benar berakhir gitu. Atau memang kayak ya kita fokus aja dulu sama inilah itulah, atau ya fokus nyelesain hal-hal lain seperti itu. Dan orang ini percaya kalau semesta akan berpihak pada dia untuk bersatu sama kamu ya. Dia ngerasa banget, dia yakin banget Tuhan bakalan menyatukan kalian. Jadi dia tuh nggak peduli sih kamu mau gimana sekarang, atau udah ada orang lain lah, pihak kesekian atau prioritas yang lain. Dia ngerasa ya itu nggak ngaruh-ngaruh banget kok. Atau juga aku yakin kita bisa bersatu. Jadi dia mau komunikasi sama kamu. Cuma dia kasih ruang sama waktu buat kamu saat ini ya. Dia nggak mau terlalu mengusik kamu dulu, begitu. Bisa vice versa, bisa energi dia seperti itu, bisa energi kamu ya. Wow, jatuh kan? Oh, marah kartunya. Oke, shuffle lagi ya. Jadi kalau yang pile satu ini menurut aku lumayan positif sih. Jadi nggak usah terlalu stres banget ya. Kita lihat lagi klarifikasinya. Yang ingin komunikasi dengan kamu. Oke, ini ada kartu death. Wah. Wadaw. Oke, Four of Cups. Six of Pentacles, the Hermit, Two of Swords, the Tower, Seven of Wands, Four of Wands, King of Cups, the last King of Pentacles. Jadi ini zodiaknya. Yang kuat itu Scorpio, Virgo, itu kuat ya. Lalu ada Pisces, Cancer, Capricorn, Taurus, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Wah, lengkap ya. Tapi yang kuat Virgo sama Scorpio. Jadi ini orang yang ingin komunikasi sama kamu, entah kamu atau dia, ini kayak membatasi diri untuk tidak komunikasi. Bisa kayak ya kita jangan dulu chatting-chattingan, atau dia ngeblokir kamu. Dia bisa kayak hapus akunnya mungkin. Dia nggak mau terhubung sama dunia luar karena dia banyak masalah ya. Dia ngerasa kita nggak komunikasi dulu supaya nggak makin toksik gitu, karena situasinya nggak enak. Entah karena ada banyak masalah, kalian saling bertentangan, ada perbedaan, terus ya dia perlu waktu untuk sendiri ya. Dan dia mau merenungkan semuanya, apakah kamu pantas untuk dia selamanya atau enggak. Tapi menurut aku semakin kesini dia udah renungkan semuanya.
ya memang kamu pantas banget buat dia. Makanya di situ kan ada tentang cerita yang belum berakhir dan dia merasa kalian belum selesai dan dia mengharapkan ending yang baik gitu. Terus kamu ngeliat dia mungkin kayak nggak peduli sama kamu ngerasa kayak kenapa ya ada blokiran, kenapa hapus akun atau nggak komunikasi, nggak ngechat, nggak seperti dulu gitu. Ya ini kan memang situasi kalian nggak mengenakan banget gitu ya. Jadi memang butuh jeda sih menurut aku. Apalagi di sini yang punya perbedaan, dia tuh ngerasa mustahil gitu ya hubungan ini bisa bersatu, tapi kayak energinya makin lama makin optimis gitu loh. Apalagi mulai waktu-waktu ini dia ngerasa kamu layak untuk diperjuangkan gitu. Terutama di sini yang punya spiritual connection ya, dia tuh ngerasa bonding yang kuat sama kamu, dia ngerasa terikat banget sama kamu, selalu mikirin kamu. Dia juga bingung gitu ya. Awalnya yang dia berharap pengen punya pasangan yang tidak berbeda, tapi ternyata dia jatuh cinta sama kamu yang berbeda dengan dia. Tapi ya begitulah ya, dia nggak bisa memilih sama siapa dia jatuh cinta. Ternyata dia cintanya sama kamu. Mungkin di awal dia ragu, dia kasih space, dia kasih jarak, dia kasih batasan komunikasi, tapi makin kesini dia nggak mau kehilangan kamu. Bahkan di sini kalau misalnya kalian sudah ada orang lain, dia akan berusaha menetralkan situasi supaya bisa perjuangkan kamu kayak gitu ya. Jadi aku ngerasa ini orang yang stuck banget sebenarnya tanpa kamu. Bisa kayak udah yakin banget dengan keras kepalanya untuk tidak komunikasi, tapi ternyata sakit banget ya. Sakit banget nggak komunikasi sama kamu. Seperti itu. So, ini benar-benar ingin komunikasi sama kamu. Yang aku lihat kayak gitu ya. Tapi beberapa memang kayak agak gengsi gitu ya, mulai komunikasi. Gengsi juga dia untuk bicara sama kamu. Mungkin karena dia lebih dari kamu, jadi dia berharap kamu mulai duluan. Atau vice versa. Dia ngerasa kamu lebih dari dia. Gitu ya. Jadi kalau ada yang lebih dari dia itu ya dia gengsi aja gitu. Minder mungkin. Bisa kayak gitu. Ada perbedaan tentang finansial bisa atau ya perbedaan lain. Terutama pola pikir kalian yang mungkin belum selaras. Tapi kalian itu seperti sudah banyak belajar dalam koneksi ini. Gitu. Terus aku ngerasa ya, entah kamu atau dia yang ada orang lain ya, dia ngerasa cerita dia dengan kamu tuh belum berakhir. Kisah cinta kalian itu belum berakhir. Dia ngerasa gitu banget ya. Kalau kata orang misalnya, kamu gak mungkin bersatu sama dia, kamu gak mungkin union sama dia. Tapi dia yakin aja gitu, dia yakin banget kamu tuh buat dia gitu. Mungkin kamu ngerasa dia tuh seperti orang yang pasif, misterius, cool banget gitu ya, stay cool, seperti orang yang nggak punya masalah, tapi dia sambil nyelesain masalahnya, dia juga yakin kamu tuh buat dia pada akhirnya, gitu. Oke, sekarang kita lihat bidangnya ya, studi atau kerjaannya. Ini ada yang berkaitan dengan bidang bisnis, oke. Terus bidang pertanian, oke. Lalu bidang kayak event gitu, seni ya. Mungkin ada yang berkaitan dengan event organizer, event lain kayak gitu. Terus ada di bidang healer gitu ya. Mungkin ini ada yang bisa baca tarot gitu kayak aku. Kamu dealing sama aku, maybe. Mungkin ada kalian dealing sama orang kayak aku. Bisa bisa baca tarot kah? Mungkin dia punya intuisi yang kuat. Mungkin dia itu feelingnya kuat. Jadi dia yakin banget gitu. Kamu adalah miliknya dia. Jadi
kamu mau bilang A, B, C, D sampai Z juga ya, dalam hatinya dia masih yakin kamu ujungnya bakalan sama dia. Terus ada di sini yang berkaitan dengan bidang kayak kontraktor gitu ya. Bisa memang orang-orang yang berkaitan dengan bangunan, gedung, atau kerjanya di gedung, kantoran bisa gitu, karyawan, pegawai. Tapi ada juga di sini yang bos ya, mungkin dia punya jabatan yang wadidaw gitu. Jabatannya wah. Terus apa lagi ya, bidangnya ada yang berkaitan dengan ini loh, kayak hal-hal dengan lingkungan gitu ya. Mungkin dia kerjaannya di bidang lingkungan, atau proyek gitu juga ada ya. Oke, yang punya project maybe. Next, kita ambil huruf. Oke. Wah, berisik kan? Oke. Ya. Oke. Hurufnya ada huruf G, D, F, P, V, C, D, K, U, M, E, X, V, K, L, M, C, A, N, H, N, C, R, P, L, I, B, E, A, U, A, L, I, C, E, X, N, V, T, S, A, M, U, R, A, P, C, Y. Nah, itu dia ya. Wah. Sekarang angka mungkin berkaitan sama kalian, di antara kalian. Oke guys, ada 22. Oke, twin flame 20. 1 9 22. Wah. 8 3 5 14 16. Terus apa lagi ya, 20 16 udah, 2 udah, oh angka 2 ya, 24, wow, 6, terus 31, 19. Jadi itu bisa tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, maybe ada di antara kalian berkaitan dengan itu ya. Aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke. Kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang ada kartu ini ya. Tumpukannya yang ini, file 2. Oke, isinya wah, ini ada kartu new love. A new person has stirred your romantic feelings. Wow. Oke. Taruh di sebelah sini. Oke. Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Power, mending
dan when I lean toward love I'm led. Oke. Jadi yang ingin komunikasi sama kamu ini orangnya seperti apa ya? Orang yang dia ngerasa punya power, dia ngerasa punya kekuatan, ya. Dia ngerasa ya aku bisa baik-baik aja tanpa kamu. Mungkin dia orang yang punya banyak penggemar kah? Atau banyak yang suka sama dia? Atau dia ngerasa kamu nggak satu-satunya? Dia ngerasa ya perempuan di dunia ini nggak kamu aja, laki-laki di dunia ini nggak kamu aja. Jadi kalau kamu nggak mau sama aku, masih banyak yang mau sama aku. Dia ngerasa gitu. Terus orang ini seperti orang yang mudah putus asa ya. Jadi ketika dia ngerasa kamu sama dia itu udah sulit banget, udah gak worth it, dia mudah menghindar, dia mudah menjauh, dia mudah gak bicara, gak komunikasi, ya. Dia mudah melakukannya. Dia ngerasa punya power, dia ngerasa dia tuh layak banget untuk diperjuangkan. Tapi dia tidak mau memperjuangkan kamu. Jadi gak balance ya, gak seimbang. Mungkin dia terlalu mencintai dirinya ya. Jadi perlu dibedakan sih sebenarnya perbedaan antara mencintai diri sendiri dan ego. Itu beda tipis banget ya. Ketika kita ngerasa kita harus mencintai diri sendiri, tapi kalau masih ada ego ya, ego dan mencintai diri ini kan susah dibedain jadinya gitu. Kalau kita mencintai diri sendiri tapi kita tidak menghiraukan yang lain, menyia-nyiakan orang yang baik sama kita, ya itu sama aja kayak ego gitu. Terus orang ini kayak gitu sih menurut aku. Dia terlalu mencintai dirinya, dia merasa dia selalu bisa dapatkan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dia bisa dapatkan yang terbaik. Dia punya power, kekuatan. Dia rasa ya aku tuh begini, aku tuh baiknya begini, aku tuh bagusnya, aku tuh kayak gini, aku pantas dong dapat yang begini. Nah jadinya mudahlah dia menyerah dalam hubungan ini, dalam koneksi kalian ya. Mau ada status ataupun tidak, aku rasa ini tipikal orang yang mudah putus asa. Jadi ke-trigger dikit nyerah, ke-trigger dikit menjauh, ada masalah dikit menjauh, ya begitu. Jadi sulit untuk berjuang. Tapi ya aku rasa dia udah mulai dengar kata hatinya, ya. Dia udah mulai dengar intuisinya. Dia ngerasa kayak nggak bisa lah pindah ke lain hati begitu aja. Dia ngerasa banget kalau aku mencoba berkelana ke sana ke sini, aku coba cari pengganti kamu, aku coba untuk bersama yang lain, kok kayak sulit banget ya hati ini punya vibrasi yang sama dengan orang lain. Aku ngerasa orang lain itu kayak nggak satu frekuensi sama aku. Mungkin dia happy, banyak yang mau sama dia. Mungkin dia happy, dia bisa dapatkan yang lebih dari kamu. Tapi kan kalau kita udah jatuh cinta, kita udah mencintai seseorang, apalagi itu bonding yang kuat, perasaan yang kuat, gak mudah lah bahagia bersama orang lain. Jadi orang ini kalau semula dia ngerasa ya gue bisa move on lah kalau ada orang lain, gue coba sama si inilah, si itulah. Nah tapi ternyata kok makin toksik ya hidup gue. Dia ngerasa gitu ya, jadi nggak nyaman. So ya pengen kembali lagi sama kamu. Dia ikuti kata hatinya. Dia ngerasa kayak ini hati kenapa ya ketariknya sama lo aja gitu. Dia ngerasa kayak gitu. Dia ngerasa banget kalau hatinya itu ketarik sama kamu aja. Jadi ya udah males berhubungan sama orang lain gitu. Makanya sama orang lain sekarang sih aku rasa dia mulai menyelesaikan pelan-pelan.
Terus kalau sama orang lain dia sekarang maunya main-main aja sih, nggak serius-serius amat. Karena ya dia maunya sama kamu sebenarnya. Gitu. Kita lihat clarify-nya lagi ya, yang ingin komunikasi sama kamu. Ten of Swords. Wah. Baru kartu pertama. Wah. Justice. Oke. Six of Cups. Oke. Wheel of Fortune. King of Swords. The Devil. Eight of Wands. Eight of Cups. Okay. Yeah. Judgment. Okay. Dan Five of Swords. Ya. Yeah. Oke, zodiaknya dulu. Yang dominan di sini Libra sama Capricorn. Ada juga Aquarius, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, itu aja ya. Bisa energi aja. Jadi ini orang bisa dibilang memang waktu sama kamu tuh toksiknya luar biasa ya. Dia tuh mungkin kayak racun dalam hidup kamu ya. Karena kamu ngerasa dikendalikan, kamu banyak mengalah mungkin sama dia, atau vice versa. Kamu yang membuat toksik di antara kalian. Karena ada di sini yang kayak jarang banget pakai perasaan, jarang kasihan, jarang peduli gitu. Jadi salah satu tuh kecewa. Yang kecewa ini ngerasa kayak aku tuh kecewa banget gitu. Aku udah berbuat yang terbaik kok kamu nggak ngebalas kebaikan aku. Aku nggak nuntut banyak tapi seenggaknya kamu hargai aku dong. Nah mungkin ada yang ngerasa seperti itu. Mungkin kamu, mungkin dia gitu. Jadi nggak balance. So sebelumnya ini seperti hubungan karma. Hubungan karma itu kan lebih banyak rasa sakit daripada rasa bahagia. Dan ini indikasinya memang orang masa lalu kamu ya. Bisa orang yang pernah dekat dengan kamu, punya hubungan pekerjaan, hubungan belajar, mantan gebetan, mantan pasangan gitu. Ini orang masa lalu. Tapi orang yang mengecewakan ini, dia tuh kangen banget sama kamu. Rindu luar biasa ya. Dia tuh baper sekarang, bapernya luar biasa. Mungkin dia logika banget dulu ya, dia ngerasa ya realistis aja lah, kalau lo nggak bisa sama gue ya yang lain banyak gitu kan. Tapi ya percuma gitu. Dia sadari makin hari hatinya tuh kayak balik lagi sama kamu, ketarik lagi sama kamu gitu. Dan pada akhirnya dia merasa kalau dia bersama yang lain itu tidak ada perubahan dalam hidupnya. Kalau dia bersama yang lain, dia ngerasa hidupnya bakalan begitu-begitu aja, toksiknya, racunnya bakalan begitu aja. So, ini orang ingin komunikasi sama kamu, kayak ada rasa bersalah, pengen minta maaf, pengen dekat kayak dulu lagi. Ya, dia rindu banget sih sama kamu. Dia kayak ngerasa gue mau dateng nih, mau komunikasi. Soalnya ya udah lama dijalanin, kayaknya gak bisa deh gue ngelupain lo. Dia ngerasa kayak gitu. Karena kalau rasa yang komplit banget gini ya, dia tuh sayang, dia cinta sama kamu, ya dia juga ada rasa bersalah. Itu kan rindunya luar biasa ya. Jadi kayak ya seandainya kamu di sini ya aku mau peluk kamu gitu. Mau cium tangan kamu mungkin. Kayak ngerasa bersalah banget gitu kak.
dia ngerasa bersalah. Jadi kayak ingin banget waktu itu diputar kembali supaya dia menebus kesalahannya, karena dia pengen pengen banget memperbaiki semuanya. Tapi menurut aku ketika dia komunikasi lagi ya, dia paling penting itu mau dapat maaf dari kamu. Dia pengen kamu maafin dia, itu yang paling utama, karena dia pengen ya hidup tenang lah. Mungkin dia selama ini ngerasa gelisah karena nggak minta maaf sama kamu gitu kan. Jadi kalau kamu udah maafkan dia ya, dia bisa tenang gitu. Nggak nuntut banyak sih, cuma kalau bisa ya apa salahnya kita barengan. Pengen bersatu gitu sama kamu. Cuma kalau kamu memang nggak mau lagi sama aku ya udahlah, nggak apa-apa. Aku doain kamu tuh bahagia. asal kau bahagia, kayak lagu ya. Oke. Tapi ya ini orang sekarang bapernya luar biasa. Jadi hidup dia tuh kayak amburadul menurut aku. Kerja tuh nggak mood, studi juga nggak mood, karena kehilangan semangat hidupnya ya. Semangat hidupnya kamu mungkin gitu. So ini energinya kuat banget mau komunikasi. Jadi kalau dia komunikasi ya kamu jangan balas dengan sikap yang buruk ya. Karena kalau orang yang pernah menyakiti kita ya mending kita balas dengan kebaikan. Toh juga nanti pahalanya sama kita, berkahnya sama kita ya. Jadi kalau dia komunikasi setidaknya ya maafkanlah dia. Kalau kamu mau menerima dia lagi atau enggak ya itu semua keputusan ada di tangan kamu ya. Oke, sekarang kita lihat bidangnya dia, kerjaan atau studinya dia di bidang apa. Di sini aku lihat ada yang di bidang hukum, ya, di bidang pengadilan mungkin, yang berkaitan dengan hukum juga bisa, penegak hukum kah, atau yang pelaksana hukum. Terus ada juga di sini di bidang di dunia hiburan begitu. Ada juga di bidang kelautan. Oke. Ada yang di bidang lingkungan kayak pertanian gitu. Terus ada yang berprofesi sebagai karyawan ya. Karyawan ada, atau pegawai ya. Pegawai swasta, aparatur negara juga bisa. Kemudian ada yang berkaitan dengan ini tuh udara dan laut ya. Berarti kalau udara berkaitan sama kayak pesawat-pesawat gitu atau cuaca. Terus ada yang berkaitan sama laut berarti perkapalan. Ya kan? And then ada yang berkaitan dengan bidang ini loh, kayak manajemen, pengelola, entah supervisor tadi ya, begitu. Atau dia ini manajer atau apa. Bisa juga ini orang yang bidangnya ke bidang yang berupa ini loh, taman-taman perkebunan gitu juga ada ya. Oke, juga ada. Dan bidang-bidang seperti orang yang punya usaha home industry juga bisa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat hurufnya dulu ya. Oke, ada C, W, A, R, Q, R, D, V, Y, D, X, W, R, L,
E O A Z Q A U T S P B I W. Itu dia, mungkin ada di antara kalian. Terus angka jadi kalau huruf itu mungkin ada dalam namanya, kalau angka mungkin ini spesial di antara kalian. Bisa anak keberapa, umur berapa, tanggal spesial, bulan spesial, nomor apa, rumah, kantor, sekolah, anything ya. Oke, ini ada 25. Oke. 16, 1, 2, anak pertama, kedua kah? Wah, ini ada 13. Hehehe. 21, 17, 4, 9. Oke, kita lihat ya. 23, 27, 9, 14, 29, 24. Berapa nih ya? 5. Terus ada 10. Oke, 24 udah. Terus tadi yang belum ini ada 29 sama 4. Oh, udah ya. 14. Oke. 13. 2. Ada anak kedua, lahir bulan 2, tanggal 13. Bisa kelipatannya. Oke. Ya, aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Lanjut. Kita lanjut ke file 3, pilihan 3, tumpukan yang ketiga kartu ini ya. Oke. Ini ada kartu unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Oke, jadi aku taruh dulu ya. Oke. Simple acts of kindness. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. Wow. Truth. Flexible. Oke, ini panjang nih. Ini ada kartu my capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up. The compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Wow. Jadi, yang ingin komunikasi sama kamu, dia ngerasa cinta kita itu masih berat sebelah. Cinta kita itu belum saling membalas, ya. Mungkin dia ngerasa kamu ada orang lain, ya. Atau dia ada orang lain, atau kamu banyak yang deket, kamu banyak yang deketin kamu, atau banyak yang deketin dia, gitu kan. Jadi ngerasa kayak, ya, menurut gue lo tuh nggak cinta deh sama gue, atau ya ini cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi yang ingin komunikasi sama kamu, dia overthinking, bisa juga karena ini misunderstanding, dia merasa cintanya tak terbalas, jadi ya dia nggak melakukan apa-apa, dia diam baik. Dia diam aja, pasif ya. Dia tuh kayak pengen
kamu kasih tahu kebenaran yang sesungguhnya gitu. Karena dia ngikutin alur kamu, dia ngerasa kayak ya kalau kamu punya orang lain, kamu bilang. Kalau kamu udah selesai sama orang lain, kamu bilang gitu. Atau kalau kamu memang lagi proses berpisah sama orang lain, kamu ngomong sama dia. Dia perlu kejelasan dari kamu. Karena itu penting ya, kebenaran itu penting dia ketahui. Atau vice versa nih, dia belum bisa kasih kejelasan sama kamu belum dapat kebenaran itu. Jadi ya begitu situasi kalian. So ya aku ngerasa entah karena orang lain atau prioritas lain atau ada pihak lain yang menggorok-gorok ini, jadi kelihatan nggak jelas gitu kan. Intinya di sini tuh seseorang yang ingin komunikasi sama kamu itu mau adanya kebenaran terungkap, atau dia ingin menunjukkan kebenaran. Bisa dia ingin kebenaran dari kamu, dia ingin sesuatu yang faktanya kamu tuh gimana ya, jelasnya itu gimana. Kalau kamu memang udah sendiri, kamu tuh ngomong. Kalau kamu memang ada prioritas lain, kalau kamu memang masih berurusan sama yang lain, kamu tuh ngomong gitu ya. Bisa vice versa, bisa yang dia butuh hal seperti itu untuk kamu mengerti, karena dia memang ada hal lain yang dia prioritaskan gitu. Bisa energi kamu atau energi dia yang seperti itu. So aku ngerasa yang ingin komunikasi ini, dia belum punya power untuk bicara, dia belum punya kekuatan untuk ngomong. Makanya kalian belum komunikasi. Selama ini kalian gak komunikasi karena dia ngerasa ya, belum saatnya lah aku bicara sama kamu, belum saatnya lah aku mengusik hidup kamu. Entah kamu di sana belum selesai sama si inilah, kamu belum beres sama si inilah. Nah, ngapain juga aku datang kalau kamu ternyata masih sama si itu, si ini, si itu dan si ini. Nggak tahu lah ya. Jadi sesuaikan aja kamu tuh di posisi yang seperti apa rumitnya. Karena ini rumit kan. So, yeah. Complicated lah problem kayak gini. Oke? Makanya jangan terlalu overthinking. Kamu pun jangan terlalu kayak mikir yang bikin kamu tuh kayak sampai stres banget, kenapa dia begini begitu. Coba kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri. Apa sih yang belum kamu lakukan ke dia sehingga dia itu seperti itu ya. Karena sesungguhnya orang ini punya koneksi yang spirit banget sama kamu. Jadi kalau kamu ikuti intuisi kata hati kamu sebenarnya tahu nih orang kenapa. Cuma kamu tuh mungkin karena kalian sama-sama ini ngerasa cinta ini nggak terbalas. Dia ngerasa cintanya bertepuk sebelah tangan, kamu pun merasa cinta kamu bertepuk sebelah tangan. Jadi misunderstanding, padahal saling cinta. Begitu. Oke, clarify lagi. Yang ingin komunikasi sama kamu. Di Empress kan? Wah. Oke. Nine of Cups ya. The Emperor. Eight of Cups. Page of Wands. The Hermit. Okay. Four of Pentacles. Six of Pentacles. Seven of Swords. Dan Five of Cups ya.
Jadi yang kuat di sini energi Taurus, Libra, Aries, Virgo. Ada juga Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Gemini ya. Bisa energi aja. Tapi lengkap lumayan ya. Ini yang ingin komunikasi sama kamu ini ya. Dia punya apa ya? Semacam rasa menyesal juga ya sama kamu. Bisa menyesalnya karena dia melakukan kesalahan. Jadi dia kayak pengen minta maaf gitu kan. Tapi ketika dia mau melakukan itu semua, kondisinya kayak nggak mendukung gitu. Mau komunikasi nih ya, cuma nggak mendukung. Dia ngerasa kayak tumpang tindih atau berat sebelah. Mungkin dia overthinking, dia ngerasa ya, kalau gue komunikasi sama lo, apa lo masih ingat sama gue lagi? Nanti respon lo tuh apa? Jangan-jangan lo nanti bikin gue kecewa. Nah kayak gitulah. Bisa juga ada kayak perbedaan, bisa kayak ya kamu mungkin lebih bahagia sekarang, jadi dia minder, atau vice versa. Dia lebih bahagia dari kamu, kamunya kayak kekurangan banget sekarang, jadi dia nggak enakan komunikasi sama kamu. Dia ngerasa kayak orang yang songong gitu kalau komunikasi sama kamu, padahal udah pengen banget mau komunikasi. Jadi situasi ini sebenarnya kayak manipulatif banget ya, ngerasa nggak mau padahal mau gitu ya. Gengsi juga sih, dia gengsi, kamu gengsi. Dia tahu kamu tuh orangnya gengsian sebenarnya. Jadi kalau dia komunikasi ya nanti kamu balasnya lama atau kamu nggak mau bales. Nah dia takut kecewa gitu. Beberapa di sini ada yang memang dealing dengan yang sudah dewasa banget gitu ya. Entah kamu atau dia udah pernah menjalin hubungan yang serius, mungkin udah pernah menikah, udah single parent, atau ya single tapi udah pernah punya hubungan serius sama orang. Jadi kamu tuh berpengalaman ya, atau orang yang dealing sama kamu yang seperti itu. Jadi kalau orang yang jiwanya sudah jiwa tua atau sudah merasakan pernikahan mungkin, atau merasakan hubungan serius sama orang tapi gagal ya, dia tuh sebenarnya mau yang pasti-pasti aja gitu loh. Maksudnya ya kalau kita memang mau damai ya damai aja, mau komunikasi ya komunikasi aja gitu. Cuma ya jiwa tua yang seperti itu gengsinya luar biasa ya. Jadi dia jiwanya tua tapi terkadang dia jiwanya muda juga, makanya kekanak-kanakannya dia tuh ada sebenarnya, childishnya dia tuh sebenarnya masih ada gitu. Makanya dia manipulatif banget orangnya. So ini orang sebenarnya hidupnya itu udah lebih baik lah sekarang gitu kan, lumayan, tapi tetap kayak kurang lah karena kamu tuh nggak ada, kamu tuh nggak berkomunikasi sama dia gitu. So ya sesungguhnya dia tuh mau menebus kesalahan ya. Dia mau menebus kesalahan. Dia ngerasa ya selama ini belum seimbang antara kamu sama dia. Entah kamu yang terlalu banyak berkorban, jadi dia kayak pengen ngebales kebaikan kamu juga. Tapi gimana caranya itu dia bingung. Karena sesungguhnya dia tuh nggak mau basa-basi, dia tuh nggak mau bertele-tele sebenarnya. Dia mau yang pasti-pasti aja. Kalau memang kita mau memperbaiki ya kita perbaiki semuanya gitu. Cuma ya dia sedih banget sih menurut aku. Dia nggak tahu strateginya apa, dia nggak tahu caranya bagaimana. Kayaknya dia memang butuh bantuan sih ya, entah dari bantuan teman, saudara, atau keluarga untuk mempertemukan kalian. Menyesal banget sih dianya ya. Dia kayak merasa ya rasa penyesalan ini gimana gitu ya. Pengen komunikasi, pengen bertemu, mau bicara, tapi
situasinya ini loh sangat rumit ya. Apalagi kalau dia tahu kamu tuh statusnya udah beda. Apalagi kalau dia tahu kamu tuh jauh lebih baik ya. Dia sangat-sangat depresi sih menurut aku. Begitu. So, ini pengen komunikasi sama kamu. Pengen banget ya. Udah terlalu lama dia menunggu kamu. Itulah, ada gengsinya itu, jadi nggak mau mulai duluan gitu. Kita lihat hurufnya ya. Oke, hurufnya dulu. Oh iya, sebelum huruf, bidangnya ya. Hampir aja lupa. Ini yang ingin komunikasi, studi atau kerjaannya di bidang ada yang kayak seperti kantor pemerintahan mungkin. Terus ada yang di bidang bisnis, usaha ya, mungkin ini pengusaha kah atau vice versa. Terus ada juga di bidang kayak kantoran gitu, tapi dia punya jabatan ya, jabatannya lumayan, atau memang dia udah senior gitu. Terus ada yang di bidang spiritual ya, atau memang karena dia ini punya sisi spiritual yang tinggi sebenarnya ya, entah memang karena dia orangnya sangat agamis gitu, sangat rohani, atau berkaitan dengan hal-hal religius gitu ya. Terus ada yang di bidang kayak proyekan gitu ya, kontraktor mungkin, pengusaha juga tadi udah ya. Oke. Terus ada yang di bidang semacam inspiring juga bisa gitu ya, berhubungan dengan orang-orang yang menginspirasi, memotivasi gitu. Ada juga yang berkaitan di bidang ini loh, kayak semacam promosi, pemasaran, marketing mungkin. Lalu ada yang di bidang kecantikan, perawatan begitu. Terus ada yang di bidang lingkungan ada ya. Terus pertahanan juga ada ya, bisa kayak militer gitu. Ya, aku ngelihat seperti itu. Sekarang hurufnya ya. Mungkin ada dalam nama kalian, di antara kalian. Ada huruf E, H, W, B, S, A, V, U, J, S lagi, B, Y, C, F, B, P, T, U, E, U, Z, N, B, E, U, F, V, N ya, mungkin ada. Sekarang angkanya, kalau angka itu bisa tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, umur spesial, nomor kantor, rumah, sekolah, anything ya, berkaitan sama kalian. Bisa kelipatannya. Oke. Ya. Oke, kita lihat ada 10, ada 23, ada 25, 20, 1, 4, 14, 8, 11, twin flame ya, 26 ya. Oke. Wah, jatuh. 29,
8, 9, 18, 16, 12, 15, 14 ya. Oke, itu dia. Aku rasa ini aja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.